menyelesaikan masalah dengan pertarungan 1 lawan 1 menggunakan cara kesatria. Bisa dipermalukan, maka solusi. Sarung dalam sarung menggunakan badik. Pada perempuan yang sama. A few moments later. Halo para generasi penerus bangsa, baik lagi bersama Mamang yang biasa aja. Still in the house, kimochi enak rasanya. Pada kesempatan kali ini Mamang akan menceritakan sebuah film dari negara kita, Indonesia. Film yang berjudul Tarung Sarung ini dirilis tahun 2020 dan yang menjadi nilai lebih di film ini adalah mengangkat tentang unsur kebudayaan di Indonesia, khususnya di Makassar. Sedikit spoiler, film ini menceritakan tentang anak remaja laki-laki yang sangat kaya. Karena kekayaannya itu membuat ia berbuat semena-mena sebab di pikirannya semua bisa dibeli dengan uang. Yang lebih parahnya, ia tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, daripada kalian penasaran tentang filmnya, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, pasang handsfree, seduh kopi, dan selamat menikmati. Film yang diawali dengan kesalnya seorang betina karena spionnya rusak tersenggol mobil lain. Saat si wanita itu protes, pemilik mobilnya pun keluar dan sebagai ganti rugi karena telah merusak spionnya, dia memberikan mobilnya. Orang tersebut bernama Denny Russo, anak dari pemilik perusahaan Russo Corps, sekaligus menjadi orang terkaya se-Jakarta. Lalu Denny masuk ke sebuah bar yang biasa ia kunjungi. Akan tetapi ia melihat pacarnya Gwen sedang berbincang asyik, bukan asyap, dengan lelaki lain. Tanpa berpikir panjang, Denny langsung mengeroyok 3 pemuda tersebut bersama dengan bodyguardnya. Guys, ini aku mau ngeliatin pacar aku yang... Singkat cerita, setelah itu ia pulang ke rumah dan mamahnya Denny mengetahui tentang apa yang terjadi di klub tadi lewat tayangan live dari kekasihnya Gwen. Mamahnya sangat kecewa karena yang dikeroyok oleh Denny tadi merupakan anak dari salah satu pejabat di Surabaya. Denny bisa saja dipenjara karena telah mengeroyok si Panjul. Tapi Denny malah menyepelekan hal tersebut. Mamanya yang kecewa menyuruh Denny untuk pulang kampung ke Makassar karena si mama adalah keturunan Makassar. Di sana Denny diberikan tanggung jawab untuk mengurus Russo Corps cabang Makassar tanpa bantuan Om Abdul dan bodyguard lainnya, serta semua fasilitas dia dicabut. Setelah itu Om Abdul menyiapkan perlengkapan Denny dan menemukan sajadah di dalam kotak yang tersimpan di atas lemari. Saat omnya bertanya sajadahnya mau dibawa atau tidak, Denny menjawab kalau dirinya sudah tidak percaya akan Tuhan. Gue lebih sering bikin orang bahagia daripada Tuhan. Sesampainya di Makassar, Denny akan dipandu oleh Tutu dan Gogos. Mereka berdua merupakan karyawan Russo Corps yang telah bekerja selama 5 tahun dan belum diangkat menjadi karyawan tetap. Denny kemudian melihat 2 orang anak laki-laki yang sedang bertarung di dalam sarung. Lantas ia bertanya ke Tutu, mengapa ada anak kecil berkelahi didiamkan saja. Lalu Tutu menjawab namanya adalah tarung sarung, salah satu olahraga terpopuler bagi suku Bugis. Setelah itu Denny berjalan di daerah sekitar pesisir pantai dan bertemu gadis cantik berjilbab yang peduli akan lingkungan bernama Tenri. Tenri menegur kedua orang turis asing yang membuang sampah sembarangan di pesisir pantai karena dapat merusak alam. Tetapi 2 turis itu hanya mengerti bahasa Mandarin saja. Lalu Denny Russo pun membantunya menyampaikan kepada 2 orang turis tersebut karena dia bisa berbahasa Mandarin. Lalu mereka pun berkenalan. Malamnya Denny menemui Tenri dan menonton acara tarung sarung. Melihat itu Denny bilang bahwa tarung sarung merupakan olahraga yang konyol. Akhirnya Tenri mengajak Denny untuk tarung sarung bersamanya sekaligus memperkenalkan budaya mereka. Baru saja mulai, Sanrego datang bersama antek-anteknya untuk mengganggu mereka berdua. Sanrego ini merupakan juara bertahan 3 tahun berturut-turut dalam kejuaraan tarung sarung tingkat nasional. Kemudian Sanrego memanggil Denny dengan sebutan Calabae yang artinya bencong dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah ya. Jika ada yang tahu silahkan komen. Lain kali Calabae.
Lalu Sanrego mengajak Denny untuk tarung sarung dengannya, tapi hal itu dilarang oleh Tenri. Nah, Sanrego ini merupakan pria yang berulang kali melamar Tenri namun selalu ditolak. Keesokan harinya, warga setempat mengadakan demo di depan gedung Russo Corps. Mereka menolak akan diadakan reklamasi di pantai tersebut yang akan dijadikan taman hiburan semacam seperti Dupan. Denny melihat ada Tenri ikut berdemo di depan gedung, tidak ingin ketahuan bahwa dia adalah anak dari Tina Russo yang akan membangun Russo Park di daerah tersebut. Denny diam-diam menyelinap di antara para pendemo dan memukul manajer Russo Corps agar ia terlihat heroik di mata Tenri. Singkatnya, setelah itu Denny, Tenri, dan temannya juga pembantunya pergi makan. Pengen heran kalau di Denny tidak pernah makan ikan. Kalau itu ya temanmu tidak pernah makan kinjuku. Lalu setelah selesai, Denny dicegat oleh Sanrego dan kelompoknya. Sanrego mengajak Denny kembali tarung sarung, lalu Denny pun menerimanya. Dan hasilnya tentu saja Denny dikalahkan dengan mudah sampai menangis oleh Sanrego. Denny yang tidak terima akan kekalahannya tadi menghubungi Om Abdul untuk membantunya membalaskan dendam kepada Sanrego. Om Abdul pun menolak karena dia dilarang oleh ibu Denny ke Makassar. Lantas Denny memerintahkan pemandunya untuk menyewa preman tapi ditolak karena di Makassar semua masalah diselesaikan dengan 1 lawan 1, bukan keroyokan seperti di Jakarta. Mengetahui Denny tidak bisa berbuat apa-apa dengan uangnya, ia sangat kesal dan berpikir sepertinya memang harus ia lawan sendiri. Akhirnya temannya Tenri, si Kanang, memberitahu bahwa pamannya itu adalah legenda tarung sarung yang tak terkalahkan. Dan Denny pun mengiyakannya dan mereka langsung OTW ke Pak Halid, pamannya Kanang. Waktu meminta tolong, Denny sempat ditolak oleh pamannya Kanang. Tapi atas bujuk rayuan Kanang, Pak Halid menerima Denny sebagai muridnya. Tapi dengan syarat Denny tidak boleh memberinya uang dan harus tinggal di masjid. Tama, jangan pernah kau kasih saya uang. Denny langsung pergi begitu saja tanpa sebab dan Tenri langsung menyusulnya dan Tenri bertanya, "Kenapa pergi? Kan kamu ingin belajar tarung sarung supaya bisa lawan Sanrego." Denny langsung menjawab kalau dia tidak bisa tinggal di masjid karena ia tidak percaya sama Tuhan. Tenri langsung kaget mendengar pernyataan Denny tersebut dan pergi begitu saja dengan kecewa. Lantas Denny hanya membiarkannya. Kemudian Denny yang melihat Sanrego sedang buang air langsung punya niat membalas dendam dan langsung menendang jamban yang dipakai Sanrego sampai ambruk. Woi, Sanrego! Jangan lari! Lantas Denny dikejar-kejar oleh anak buah Sanrego. Meski ia berhasil lolos dari kejaran pertama, apesnya Denny malah ketemu kembali dengan anak buah Sanrego di angkot. Dan hasilnya dihajar sampai babak belur. Untungnya ada Pak Halid yang menolong Denny dari keroyokan anak buah Sanrego. Setelah itu Denny dibawa ke masjid. Mungkin karena takjub dengan kehebatan Pak Halid, Denny akhirnya luluh dan bersedia menjadi muridnya sekaligus bersedia tinggal di masjid. Keesokan harinya Sanrego datang ke tempat Pak Halid ingin menuntut balas. Lalu Pak Halid bilang bagaimana balas dendamnya dilanjut di turnamen tarung sarung tingkat nasional yang akan diselenggarakan 1 bulan lagi. Sanrego yang tertarik pun mengiyakan saja perkataan Pak Halid sambil pergi. Denny yang tidak tahu apa-apa langsung kaget dan ketakutan. Mendengar hal itu, Denny mulai latihan tarung sarung. Sebagai permulaan dia diajari cara menimba air, merapikan sandal, dan menangkap nyamuk. Tarikan napas dan hembuskan saat kakimu turun. Hingga 1 minggu sudah berlalu, Denny protes karena tidak diajari seni bela diri oleh Pak Halid. Terus Pak Halid memintanya mempraktekkan apa yang dilakukan Denny selama ini, seperti menangkap nyamuk, merapikan sendal, dan menimba air yang secara tidak langsung itu merupakan teknik bela diri yang meliputi pukulan, tendangan, dan keseimbangan dalam bertarung. Lanjut cerita, Denny mengajak Tenri untuk pergi berjalan di tepi pantai dan dia bertanya, apa sih bedanya perempuan pakai hijab dan terbuka? Dan kenapa harus pakai hijab? Lalu Tenri memberikan perumpamaan dengan permen yang artinya jika terbuka dan sudah kotor, permen itu tidak ada lagi yang mau. Beda dengan yang tertutup yang pastinya menjaga kesuciannya. Pada keesokan harinya, Pak Halid mengajak Denny berlatih di tepi sungai dan di atas perahu guna menyempurnakan keseimbangannya. Sebab di tarung sarung areanya sangat kecil,
Lalu Pak Halid menceritakan masa lalunya. Dahulu ia pernah melawan saudaranya sendiri karena menyukai wanita yang sama. Mereka bertarung dalam si Gajang Laleng Lipa, yaitu tarung sarung menggunakan senjata tajam sampai mati, yang pada akhirnya Pak Halid membunuh saudaranya sendiri. Semenjak saat itulah Pak Halid dikenal ahli dalam tarung sarung dan tak pernah kalah dalam si Gajang Laleng Lipa. Dan demi menebus semua dosa-dosanya, Pak Halid tinggal di masjid dan mengajar anak-anak mengaji. Pada saat istirahat berlatih, Pak Halid sedang sholat, lalu tiba-tiba ada seekor ular yang mendekat. Denny yang panik mencoba mengusirnya sampai ular tersebut menggigit kaki Pak Halid. Setelah selesai sholat, ternyata kaki Pak Halid tidak terluka sedikit pun. Disinilah Denny mulai menyadari bahwa adanya kuasa Tuhan yang telah diberikan kepada Pak Halid. Beberapa hari setelah sibuk berlatih, Denny pergi keluar bersama kawan-kawannya. Tak disangka dia bertemu dengan Sandrego dan anak buahnya. Anak buah Sandrego menyerang Denny, kemudian Denny menyerang balik. Anak buah Sandrego mampu dikalahkan oleh Denny, tetapi Denny dikalahkan kembali oleh Sandrego. Denny seperti terlihat putus asa dan mengeluh kepada Pak Halid. Walau sudah berlatih sekuat tenaga, tapi dia masih bisa dikalahkan dengan mudah oleh Sandrego. Singkat cerita, dua pemandu Denny yaitu Tutu dan Gogos dibawa oleh anak buah Sandrego dan ditantang berkelahi dengan imbalan jika menang mereka akan mendapatkan 5 juta rupiah. Tutu yang awalnya menolak bertarung jadi ikut bertarung karena bujukan Gogos yang tergiur uang 5 juta rupiah. Alhasil mereka babak belur dan Tutu masuk rumah sakit. Sekaligus Sandrego mengetahui identitas mereka dan Denny sendiri bagian dari Russo Corps. Lantas Sandrego mengadukan semuanya kepada Tenri agar Tenri membenci Denny yang sudah kita ketahui Tenri menolak keras reklamasi dari Russo Corps. Denny yang sudah frustasi ingin pulang ke Jakarta, tapi Pak Halid memberitahu Denny jika ia lari dari tanggung jawabnya maka ia akan selamanya dihantui rasa bersalah. Setelah itu Mama Denny selaku pimpinan Russo Corps akan meresmikan pembangunan Russo Park. Tapi Denny melarangnya karena itu bisa merusak ekosistem alam dan merugikan masyarakat sekitar. Denny ingin membuktikan kepada ibunya bahwa yang ia lakukan adalah hal yang benar. Denny ingin menebus kesalahan-kesalahan pada Tenri. Setelah itu Denny pergi dan memutuskan pacarnya si Gwen. Kemudian Denny pergi menemui Tenri dan menyatakan perasaannya dan meminta maaf. Lalu Tenri memaafkan Denny setelah ia melihat keseriusan Denny. Pada esoknya adalah hari di mana turnamen tarung sarung dimulai dan Denny ikut mendaftar turnamen tersebut. Karena Denny masih baru pertama kali ikut, dia harus lewat jalur kualifikasi terlebih dahulu. Singkat cerita, di pertarungan pertama Denny menang dengan sekali pukul seperti Saitama. Hingga babak berikutnya sampai semifinal Denny menang tanpa hambatan. Sayangnya Sandrego juga menang sampai babak final. Alhasil pertarungan mereka pun terjadi. Pertarungan itu pun sekaligus menjadi siapa yang berhak mendapatkan Tenri. Akhirnya final battle antara mereka berdua dimulai. Dengan perjuangan pantang menyerah sampai keringat kebool-bool, Denny Russo bisa mengalahkan Sandrego. Tapi Sandrego tidak menerima kekalahannya dan mengajak Denny untuk berduel si Gajang Laleng Lipa. Kalian tentu masih ingatkan si Gajang Laleng Lipa itu apa? Ya, benar sekali, tarung sarung menggunakan senjata tajam sampai mati. Hal itu dilakukan ketika seseorang telah mencoreng nama baiknya. Di sini Sandrego merasa tercoreng. Saya, Sandrego, harga dirinya telah tercoreng oleh Denny Russo. Saya tantang Denny Russo untuk si Gajang Laleng Lipa. Lalu Denny lari ke Pak Halid dengan ketakutan sampai dia memberanikan diri dan menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Untungnya polisi datang sebelum Sandrego bertindak lebih jauh dan mengamankan mereka. Setelah turnamen selesai, Denny memutuskan melanjutkan kuliah di Belanda. Tenri memberikan Walkman kesayangannya sebagai kenang-kenangan kepada Denny. Kemudian Tutu dan Gogos diangkat menjadi karyawan tetap Russo Corps. Dan sesaat sebelum pergi, Pak Halid memberikan informasi bahwa Denny tidak boleh pergi. Karena Denny adalah juara tarung sarung, maka ia harus berlatih untuk kejuaraan tarung sarung tingkat dunia di Olimpiade Perancis 2024. Dan mailem jualan tomat, film pun tamat.
Baik, secara keseluruhan film ini sangat bagus karena mengangkat unsur kebudayaan sehingga kita seperti diingatkan jangan sampai kehilangan budaya lagi. Juga di film ini menyinggung tentang apa yang terjadi di kehidupan kita saat ini. Ketika seseorang memiliki segalanya, maka ia akan sombong dan tidak menganggap adanya kebesaran Tuhan. Namun hal itu dibantah dengan karakter sosok Pak Khalid di film ini. Meski dia adalah orang yang tak terkalahkan, tapi ia tetap rendah hati dan mengakui kebesaran Tuhan. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sebagai bangsa Indonesia, kita jangan lupa diri kita sendiri. Saya Mamang yang biasa aja, undur diri dan see you, goodbye.